Peratakan Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya, agak telat ya. Oh enggak agak telat, malah telat ya. Kita kemarin di web sudah nengok ya tentang proses wahyu ya. Yang mana proses wahyu nanti bagaimana pemahyuan Allah kepada malaikat ya. Terus kemudian proses wahyu dari malaikat ke ya, langit dan proses wahyu dari langit ke para nabi secara global. Nah sekarang kali ini kita akan membahas tentang proses turunnya Al-Quran ya. Nah kita hanya secara garis besar hanya melihat dua, yaitu tahapan turunnya Al-Quran dan pendapat para ulama sekitar proses turun Quran dan hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kira-kira ya. Nanti yang pertama nanti berkaitan dengan tahap turunnya Al-Quran ini. Berkaitan tahap turunnya Al-Quran ini banyak versi ya, meskipun yang secara pendapat yang kuat dikatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang mana itu diturunkan ketika di Gua Hira ya nanti. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran yang pertama adalah Al-Mudaththir ya, ayat 1 sampai 6, dan ada yang berpendapat yang pertama turun adalah bukan Al-Mudaththir ya, tetapi Muzammil ya, surat Muzammil ya, surat Muzammil. Namun itu semua tidak mengurangi pemahaman kita karena nanti kemudian ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali turun bukan Muzammil tapi juga wangzir ngasiratal akrobin. Nah semua itu nanti atau pendapat itu ditinjau dari satu sisi ini benar dan dari sisi lain kurang tepat. Dia ditinjau dari sisi benar, misal wangzir ngasiratal akrobin ini misalnya ditinjau benar dari pendapat apabila kita menyatakan ayat itu turun berkaitan dengan perintah pertama perintah yang pertama atau awal ayat yang turun yang memerintahkan agar Nabi ini berdakwah atau melakukan penyampaian kepada pihak luar ya, dari kaum keluarga dan masyarakat sebagainya ya, nanti. Kembali nanti berkaitan dengan adanya pertama kali turun ya, surat Al-Alaq ini hingga terakhir turun ya, yaitu ayat Al-Maidah 3 yang diturunkan pada tanggal 9 Hijriah ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah ya, di Hajjil Akbar yaitu tahun ke-10 dari Hijriah, ketika usia Nabi ini berusia 63 ya, dari kelahirannya pada Haji Wada ini. Meskipun ada yang berpendapat lain bahwa ayat yang terakhir turun bukan Al-Maidah ayat 3 yaitu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina. Tetapi ada yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun adalah wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun misal gitu. Tapi nanti tinggal kita melihat dari sisi apa dianggap benar sebagai awal turun dan terakhir turun. Berserang di 5 Mas ya. Adapun berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran kepada Nabi kita, ini Allah menjelaskan secara umum tentang proses itu di dalam kitabnya. Pertama ya, kalau kita melihat pada surat Al-Baqarah ayat 185, di sana dinyatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi pada bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari huda, petunjuk, dan Al-Furqan pembeda dari hak dan yang batil ya. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti ada proses ayat yang menyatakan bahwa proses turunnya Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar ya. Ini sebagaimana surat Lailatul Qadar ayat ya sana dulu ke mama. Ayat pertama ya. Yang mana menyebut inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya. Jadi kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ada bulan di sini. Ada bulan.
Pertama. Ya. Ini yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi ya. Ini berdasarkan surat Ad-Dukhan ayat 3 ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ya. Nah, ketiga ayat tersebut ini sebenarnya tidak saling bertentangan. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencari benang merah daripada ketiga ayat tersebut ya. Ya. Yang pertama bisa jadi nanti bahwa Al-Quran diturunkan di malam Ramadan dan penurunan Al-Quran ini penuh dengan adanya Lailatul Qadar serta merupakan malam yang diberkahi. Ini bisa jadi ya kita pahami sebagai malam ya turunnya Al-Quran secara global dari langit dunia dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ya misalnya. Ya nih. Kemudian ya memang ketika kita melihat dohir ayat ini memang kayak bertentangan ya. Bertentangan tinggal bagaimana kita ya memahami masing-masing ya. Tapi yang jelas nanti kemudian proses kelanjutan daripada turunnya Al-Quran ini kepada Rasulullah kepada Nabi kita SAW ini ya ini berjedah atau berjangka waktu selama 22 ya bulan ya waktu 22 ya tahun ya 22 tahun 2 bulan dan 22 hari ini. Nah yang pertama yang bahwa yang menjadi pemula dan pertama kalinya Al-Quran diturunkan ini pertama yang perlu kita ingat adalah malam Lailatul Qadar. Ini sebagaimana surat Qadar tadi lah. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang dimana malam itu Allah memberkati, memberi keberkahan kepada seluruh isi waktu sehingga tidak ada berbeda pendapat malam itu adalah malam yang terdapat pada bulan Ramadan atau bukan ya. Sehingga nanti turunnya Al-Quran di malam bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dan malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu merupakan malam-malam yang penuh diberkahi oleh Nabi ini. Nah, padapun malam itu ini menurut pendapat yang kuat adalah malam di mana Nabi ketika itu melakukan uzlah dan beriktikaf di Gua Hira ya. Dan ketika itu Nabi berpuasa di sana ya dengan mengikuti syariat yang ditangkap oleh beliau dari ajaran Nabi Ibrahim karena ketika itu Nabi belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan syariat gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan proses turunnya wahyu atau Al-Quran yang ketiga atau ayat ketiga nanti para ulama ini berpendapat pertama adalah Ibnu Abbas dan sejumlah ulama ya yang kemudian dijadikan pegangan umumnya para ulama ini menyatakan bahwa yang dimaksud Al-Quran dalam ayat 3 di sana ya bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah itu yang ketiga ini adalah proses ya turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Baitul Izzah ya ini atau langit dunia ya dari Lauhul Mahfuz ya saya ulangi dari turunnya ayat yang ketiga ini adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Hal ini terjadi agar para malaikat itu memberi penghormatan dan mengagungkan tentang kebesaran dari Al-Quran. Nah kemudian setelah Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini kemudian selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ya dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari sesuai dengan peristiwa dan kejadian serta kebutuhan umat manusia serta kebutuhan dakwah Nabi ini ya. Nah, pendapat ini antaranya nanti atau pendapat yang pertama disampaikan oleh Ibnu Abbas dan sejumlah ulama besar ini berdasarkan kepada informasi sahih di antara dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat sebagaimana pertama ya Ibnu Abbas ini berkata bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar kemudian setelah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun lalu Ibnu Abbas membacakan surat Al-Furqan ayat 23 ya walayatu nabi bimasalin ila jinnaka bil haqqi wa ahsana tafsira
Jadi kami tidak mendatangkan kepada kamu suatu perumpamaan kecuali kami mendatangkan kepada kamu kebenaran dan sebaik-baik penjelas. Ini. Dan Ibnu Abbas juga membacakan Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalu tanzila. Dan Al-Qur'an yang kami dengan Al-Qur'an itu memisah-misahkan agar kamu membaca kepada manusia yang sebagainya. Ini. Yang kedua ini berkaitan bahwa berkaitan ayat ketiga yaitu inna anzalahu fi lailatin mubarakah ini, bahwa itu tadi dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, di malam Mubarak, yaitu dari langit ke dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, berdasarkan pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas. Yang ketiga itu bahwa Ibnu Abbas berkata Al-Quran itu dipisahkan dari Az-Zikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi SAW. Ini dan kemudian dikuatkan lagi dengan pendapat yang ketiga dari Ibnu Abbas juga yang menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ya, ke langit dunia ke langit dunia ya, dalam tempo waktu yang berangsur-angsur, lalu menurunkan kepada Nabi bagian per bagian. Nah, Said ya, nama nah, ini minumnya ya. Ini ya. Kemudian pendapat yang pendapat kedua, ini pendapat yang didasarkan kepada riwayat Asy-Sya'bi. Ya, di sana dari riwayat Asy-Sya'bi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an dalam ayat ketiga yaitu inna anzalahu fi lailatin mubarakahin kunna mundzirin. Ya. Ini adalah bahwa permulaan turunnya Al-Quran pada Rasulullah SAW ini permulaan ya. Ini dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam yang diberkahi. Misalnya. Nah, kemudian turunnya Al-Quran berlanjut ya, mulai dengan kata lain bahwa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini sebagai awal penurunan, kemudian berlanjut secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurun waktu kurang lebih dari 23 tahun ya, tetapi 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Jika demikian maka ya Al-Quran ya, hanya satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW ya, sebagai dan yang demikian dinyatakan juga oleh Al-Quran Al-Isra ayat 3. Nah, selanjutnya kita membahas tentang periodik Lailatul Qadar dan tahunan nanti. Ya. Nah, kita melihat awal tadi Al-Quran diturunkan ke langit dunia ini selama Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi selama 3 tahun lah ya, karena 22 tahun 2 bulan 22 hari kita kenapa di malam Lailatul Qadar. Ya, pada setiap malam ya, malam Lailatul Qadar ini ada yang ditentukan oleh Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Ya, kalau kayak gitu maka bisa jadi nanti kalau kemudian kepada takdir, nanti ada takdir umum, ya, takdir tahunan, ada takdir mingguan dan ada takdir harian yang kemudian bisa dipahami bahwa kula yaumin huwa fi sya'nin. Berkaitan dengan penurunan Al-Quran ini ada penurunan sekaligus tadi penurunan periodik dan penurunan ya per saatnya. Nah, dalam jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar ini untuk kemudian ya secara global turunkan Lailatul Qadar ke langit dunia, kemudian ya dalam masa 1 tahun penuh. Ini nanti kira-kira tahun ini akan turun ini semua. Ya, sudah. Nah, selain sudah ada anggaran wahyu-wahyu yang akan diturunkan pada tahun 1 tahun itu. Ya, ya. Inilah kemudian setelah di langit dunia diturunkan, oh ini kira-kira nanti jumlah ayat-ayat yang harus diturunkan di tahun ini kepada Nabi. Sudah, maka kemudian setelah ada itu
baru nanti proses selanjutnya adalah proses diturunkan secara bertahap kepada Nabi ya, sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini ada pendapat yang kayak gitu. Dengan demikian maka nanti bisa kita simpulkan ya maka bahwa pendapat yang kuat dalam hal bahwa Al-Quran Al-Karim ini mengalami 2 kali proses penurunan. Ini yang menurut pendapat yang kuat. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan secara utuh atau sekaligus ya, ya, yakni yang terjadi pada malam Lailatul Qadar ya, dari Baitul Izzah atau Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke bumi atau kepada Nabi kita secara berangsur-angsur dalam kurun waktu ya 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Kalau genep ya kita tahu 3 tahun ini ya. Tapi nanti ada hal yang perlu berkaitan, ada hal yang perlu kita catat bersama. Yang pertama bahwa Imam Al-Qurtubi ini mengutip dari Muqatil Ibnu Hayyan ya, tentang suatu riwayat yang riwayat itu menyatakan tentang kesepakatan para ulama berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya, terus kemudian Ibnu Abbas juga memandang tidak adanya perbedaan atau pertentangan antara 3 ayat tadi di atas ya, berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran. Dan fakta kejadian real dalam kehidupan Rasulullah SAW ini juga menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dicas dulu belum penuh. Besarnya sebelah sana. Sebelah sana, Said ya. Ya. Ini. Yang sekarang sub kedua tentang hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Ya. Jadi kenapa Al-Quran ya diturunkan Allah secara bertahap, tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu yang diturunkan secara sekaligus. Dikurangi ya nanti ya, secara sekaligus. Ini apa sih? Apakah hanya ini hanya keinginan Tuhan atau juga ada kaitannya dengan hikmah yang nanti kembali kepada kita? Oke. Berkaitan dengan hikmah diturunnya Al-Quran secara berskala atau berangsur-angsur, ini antara lain pertama, ini ada untuk menguatkan dan meneguhkan hati Nabi. Jadi satu, kenapa Al-Quran dalam proses atau hikmah yang pertama dikatakan untuk menguatkan dan meneguhkan hati Nabi? Sekarang ini seringkali Nabi menghadapi dalam dakwah yang menghadapi tantangan, menghadapi penolakan dari kaum-kaum yang ingkar atau kaum yang tidak mau menerima dakwah Nabi. Sehingga dengan adanya proses Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ini nanti paling tidak nanti ketika ya ada penentangan kemudian diturunkan ayat atau kemudian ketika ada ketidakmauan atau keengganan orang kafir dalam menerima itu, kemudian Nabi bisa mendapatkan pelipur dari Allah. Oleh misal bagaimana ketika Nabi ini sebenarnya sangat berkeinginan agar para umatnya ini mau iman dan menerima dakwahnya, tetapi menolak. Ini kan membuat hati Nabi sangat nggak nyaman. Oleh sebab itu turun diantaranya ayat Quran ya, wa mangalaika illal bala. Ya, tidak ada kewajiban dari kamu Muhammad kecuali menyampaikan. Mereka tidak iman atau itu bukan urusan kamu. Yang penting kamu adalah menyampaikan. Ini kan akan melipur misalnya. Ini nanti. Nah, kemudian tidak jarang juga Nabi sering menghadapi kecaman, sering menghadapi penolakan dan sebagainya. Bahkan ketika Nabi pertama diperintah untuk menyampaikan ya, setelah Nabi menerima wa anzir ngasiratakal aqrabin itu, Nabi kan kemudian ya mengumpulkan para kaum Quraisy. Nah ketika itu yang begitu menyakitkan adalah penolakan dari Abu Jahal yang intinya Muhammad kamu hanya karena ini kamu mengumpulkan kamu
sebagainya, celaka kamu. Nah, itu kan sangat terpukul. Nah, kemudian turun sebagai pelipur Nabi, akhirnya surat Tabat yada Labi wa tab dan sebagainya. Ini ya, pertama berkaitan dengan untuk menguatkan dan meneguhkan hati Nabi. Nah, berkaitan hikmah pertama ya, yang demikian diantaranya dikuatkan oleh Al-Quran ayat Al-Quran Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi wa qul ladzina kafaru la nuzila 'alal Qur'an jumlatan wahidan kadzalika nusabbitu bi fu'adaka wa ratalna tartila. Orang-orang kafir berkata, loh, alangkah baiknya Al-Quran diturun kepada kamu Muhammad secara sekaligus. Tapi tapi demikianlah kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur untuk meneguhkan ya, hati kamu dan agar kami membacakan tartil kepada kamu dengan secara tartil. Ya. Ada pun ayat lain yang dikatakan nanti berkaitan hikmah yang pertama itu meneguhkan dan menguatkan hati Nabi. Ini sebagaimana ya nanti contoh-contoh yang pertama nanti ayat yang berisi anjuran langsung untuk bersabar diantaranya nanti ayat Muzammil ya, surat Muzammil ayat 10 dan 11 ya. Yang ketiga itu menyampaikan dan melipur hati Nabi agar Nabi wasbir ala ma yaquluna wahjurhum majran jamila wa zarni wal mukadzibina ulil ni'mati Sabarlah kamu Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan tak meninggalkan yang baik. Wajarni wa biarkan saya dan orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang memiliki kenikmatan. Wa mahil boleh dan tunda mereka sebentar. Ya. Ini pelipur alias apa? Sebenarnya pelipurnya di situ dalam hal ringannya Nabi karena Nabi hanya menyampaikan, bukan urusan-urusan yang lain. Ya. Sehingga mereka harus menerima atau tidak ini bukan urusan. Sehingga ya sebenarnya kalau melihat itu juga ya nanti tugas dosen, tugas para guru dan sebagainya ini bukan meminterkan para murid, bukan meminterkan mahasiswa dan sebagainya. Tugasnya adalah menyampaikan ya dengan bagaimana metode itu bisa diterima dan juga diterima. Tapi kemudian seandainya tetap itu tidak bisa diterima dan mereka tetap ini tidak pandai, ini bukan kewajiban daripada dosen dan para guru. Jadi yang pertama. Yang kedua ayat ayat tentang kisah-kisah para nabi dan ajakan yang akan mengambil contoh kepada nabi-nabi terdahulu. Ini juga untuk memberi pelipur bahwa berarti apa yang dilakukan atau apa yang dilakukan dan apa yang diterima Nabi dari para kaum-kaum atau para umatnya, yaitu mereka penolakan, pembangunan sebagainya, ini bukan hanya sekedar Nabi kita saja, tetapi Nabi-Nabi terdahulu juga iya. Sehingga ketika Nabi mendapat penentangan, mendapatkan kecaman dari umatnya, Nabi hatinya agak gundah, turunkan ayat tentang kisah Nabi terdahulu supaya Nabi terhibur, Nabi ringan bahwa ternyata bukan hanya beliau yang mendapat penolakan yang begitu keras dari di antaranya adalah yang kau sebut ayat 11 surat Hud ya, ayat 120 yang nanti berbunyi wa qulan aku su'alaka min ambai rasul manusabbitu bi fu'ataka waja'aka bi hadzal haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Ya demikianlah kami cerita kepada kamu tentang kisah-kisah para rasul untuk meneguhkan hatimu. Wajah biadal haq dan datang dalam hal ini atau kisah ini adalah datang pada suatu kebenaran dan nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang mukmin. Yang ayat yang ketiga contoh yang ketiga ini ayat yang berisi tentang janji kemenangan. Ya, yaitu apa bahwa sekarang ini dakwah Nabi yang begitu berkepanjangan khususnya di kota Mekah ya selama 13 tahun ini tidak kunjung ya. Nah, sebentar.
terus ada apa ini? Maaf, ini sinyal terputus ini apa ini? Sementara nah, coba kami sambungkan kembali ini. Itu yang kedua, yang ketiga misalnya tadi mujadalah ya tentang dakwah yang begitu mengalami penolakan dan sebagainya. Ya, kemudian Allah untuk melipur hati Nabi menurunkan firman-Nya, kataballahu al-aghlibana ana wa rasuli misalnya. Katabana ya al-aghlibana ana wa rasuli, Allah atau kami tetapkan. Allah mewajibkan atau menetapkan bahwa sungguh saya akan memenangkan dan juga Rasul saya. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Nah, ini termasuk hal-hal yang bisa menghibur Nabi. Ini. Terus kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah menjawab. Hikmah yang kedua adalah menjawab apa? Ada ngerti ada gangguan apa? Ada pakai wifi, tidak muncul ya. Hikmah yang kedua adalah menjawab tantangan sekaligus sebagai mukjizat. Nah, ini nanti, ya. Nah, nanti berkaitan dengan misal adanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa. Ini nanti bisa menjadi suatu jawaban terhadap tantangan sekaligus sebagai mukjizat. Ya. Nah, karena ini tidak jarang orang-orang musyrik ini saja bergelimbang menyombongkan, ya, menyombongkan dan sebagainya. Bahkan ketika itu ada ya kelompok umat yang ingin ngetes secara pendek pada Nabi tentang hari kiamat, sehingga karena Nabi dakwah begini kayak dapat utusan dari Tuhan sebagainya, tanya kira-kira ngerti tidak sih tentang kiamat. Ya, akhirnya Nabi kan tetap sebagai manusia biasa tidak tahu yang menahu tentang hakikat hari kiamat. Oleh sebab itu kemudian untuk menjawab dan merespon pertanyaan itu, maka Al-Quran menurunkan surat Al-A'raf ayat 187 yang itu menyatakan ya yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul inna ma'ilmuha 'inda rabbi wa la yujalliha liwaqtiha illa hu sampai samawati wa la ta'dila baghtah sebagainya. Bahwa berkaitan dengan kiamat itu ya mereka tentang kiamat tidak tahu ilmu tentang kiamat kapan, kecuali ada di situan dan hanya Allah lah yang bisa menjelaskan secara tepat kapan waktunya. Padahal tentang kiamat itu adalah merupakan hal yang sangat berat baik di langit maupun di bumi sebagainya. Ya, dan kiamat tidak datang kepada kamu kecuali secara tiba-tiba. Ini. Nah, hikmah yang bisa kita petik dari di sini adalah bahwa ya, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur juga agar bisa menjawab tantangan, menjawab pertanyaan, menjawab
dan memecahkan atau memberikan solusi terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang menimpa dan dihadapi oleh mereka, diantaranya ini nanti ya ini. Kemudian ya hikmah yang ketiga adalah mempermudah hafalan dan pemahaman. Sehingga sekarang begini, dengan adanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, satu ayat, 3 ayat, 5 ayat sampai 10 ayat sebagainya, ini adalah untuk mempermudah ya mereka, Nabi sendiri kepada para sahabat ini untuk menghafalkan dan menghayati Al-Quran. Ya, seandainya Al-Quran ini turun secara sekaligus atau seketika, ya, secara seketika, misalnya saya akan sulit dan sangat berat. Kenapa belum apa-apa langsung sekian banyak baiknya. Ya kita sajalah ketika awal langsung diberi materi ini sekian topik sudah dipelajari. Ini kemungkinan akan lebih sulit, ya, lebih berat daripada kita hanya setiap minggu dia sisa topik ini sebagainya secara bertahap. Ya. Ini sehingga dengan adanya kita memahami secara sedikit-sedikit ya. Bab demi bab secara berangsur ini sebagian mudah daripada kita misal mau ujian kita sekaligus satu buku kita pelajari satu malam ini sulit akan lebih berat dalam hal memahami ini satu. Nah kemudian berkaitan dengan adanya upaya atau hikmah yang ketiga mempermudah hafalan dan pemahaman ini. Maka kemudian Nabi juga melakukan suatu metode sendiri, yaitu setiap kali turun satu ayat atau beberapa ayat, para sahabat segera menghafalkan, merenungkan maknanya, memahami hukum-hukumnya, kemudian mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ya metode ini kemudian dikembangkan dan menjamur juga pada kalangan para tabi'in, para tabi'in. Oleh sebab itu berkait Abu Nadrah ini pernah menyatakan bahwa Abu Sungud Al-Khudri mengajarkan Al-Quran kepada kami 5 ayat di waktu pagi dan 5 ayat di waktu sore. Dia memberitahukan bahwa Jibril menurunkan Al-Quran sekitar 5 ayat misal. Sedangkan dari Khalid bin Dinyah berkata, Abu Aliyah berkata kepada kami, pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat demi 5 ayat. Para Nabi SAW mengambil ayat atau Al-Quran dari Jibril 5 ayat demi 5 ayat. Umar berkata juga, pelajari Al-Quran itu 5 ayat demi 5 ayat karena Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi 5 ayat 5 ayat sebagainya. Selanjutnya ada hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur. Yang keempat adalah untuk kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa yang dihadapi dan sekaligus juga untuk menetapkan suatu hukum ya untuk menetapkan hukum yang nanti akan disyariatkan Allah kepada umat Islam ini nanti ya. Ini nah seandainya hukum diberikan secara sekaligus ditetapkan secara kontan plek semuanya ini saya akan berat. Misal kayak kemarin kami contohkan seandainya pengharaman khamr ini sekaligus, padahal kondisi sebelum Islam datang khususnya orang-orang kafir Mekah adalah orang yang biasa mabuk. Ini tentunya bagi mereka kan sangat sulit untuk menerima. Oleh itu adanya berangsur-angsur ini bisa menyesuaikan peristiwa dan sekaligus bisa menata hukum secara bertahap sehingga mudah untuk diterima ya. Misal ini berkaitan dengan ayat pengharaman khamr ini ada berapa, paling tidak ada 5 kali proses penurunan. Misalnya berkaitan khamr nanti yang pertama Al-Quran bermula menjelaskan dengan manfaat dan rezeki yang bisa diperoleh dari adanya minuman yang dibuat dari korma maupun anggur. Di antara adalah surat An-Nahl ayat 16, surat An-Nahl ayat 67 ini menyatakan wa minas samarati nahli wa minas samarati nahli wal anabi tatahudun min syakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Bahwa dari buah
anggur dan korma kau bisa menjadikannya sebagai minuman yang memabukkan, sebagai rezeki yang bagus. Bina bila kadile kaum ya itu adalah merupakan ayat bagi kaum yang mau berakal ya. Situ menyatakan dua hal, yaitu bisa dijadi sebagai minuman dan sekaligus mendatangkan rezeki yang besar. Terus kemudian ayat berikutnya baru diturunkan surat Al-Baqarah ayat 219 yang ketika itu di sana dinyatakan bahwa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, manusia bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan maisir. Maka qul jawab Muhammad fihi ismun kabir wa manafi'u linnas, bahwa dalam khamr dan maisir memang ada dosa yang besar dan ada kemanfaatan bagi manusia, tetapi wa ismuhum akbaru min al-ithmi, tapi dosa daripada khamr dan maisir ini lebih besar daripada kemanfaatannya. Wa yas'alunaka madza yunfiq, mereka bertanya bahwa apa yang harus mereka nafkahkan sebenarnya. Di situ menyatakan bahwa masih memetakan bahwa ini sudah mulai agak mendekat bahwa khamr dan maisir ini memang ada manfaatnya, tapi dosanya adalah lebih besar. Sehingga kalau kayak gitu, manusia yang sehat tentunya akan memiliki ini ada manfaat, tapi ada dosa yang lebih besar, dan dosa itu merupakan kemadorotan. Kira-kira milih yang mana sebaiknya? Dan kemudian meningkat pada proses ketiga, kemudian ketika itu muncul larangan, tapi belum secara mutlak, karena di ayat 3 yaitu tepatnya pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 ini Allah baru menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Melalui ayat ini Allah baru mengharamkan minum khamr ketika waktu-waktu sholat atau waktu sebelum sholat, di mana ketika nanti dampak daripada mabuk ini belum pulih ketika mau melakukan sholat. Terus baru yang keempat ini baru Al-Quran menyatakan secara pasti tentang haraman khamr dan meminumnya, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqinga bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Orang yang beriman sehingga khamr dan atau ansab bahwa maisir wal ansab wal azlamu dan rijsun, orang yang najis dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung, karena setan ini menghendaki untuk menjerumuskan atau menjadikan permusuhan di antara kamu dan saling membenci dalam khamr dan maisir, dan setan untuk menghalang-halangi kamu dari ingat Allah dan dari sholat. Maka falan itu mudah apa kamu mau meninggalkan atau marah ini ya benar. Berkaitan dengan itu nanti dikuatkan adanya riwayat dari Aisyah ini ya. Dalam riwayat Aisyah ini menyatakan bahwa sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah surat Al-Mufassalah, surat yang pendek-pendek yang di dalamnya disebutkan surga dan neraka. Sehingga ketika manusia telah berlari kepada Islam, maka turunlah hukum haram dan halal. Kalau sekiranya yang turun misal pertama kali adalah jangan kamu minum khamr misal, tentu mereka akan menjawab kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya, karena mereka adalah melihat mereka adalah awalnya kaum yang biasa minum khamr ini ya. Kalau sekiranya yang pertama kali turun adalah jangan kamu berzina, tentu mereka akan berkata kamu tidak akan meninggal zina, karena berbuat zina itu merupakan kebiasaan yang ada dalam kehidupan mereka. Ini. Dan kan hikmah yang kelima tentang turunan Al-Quran secara berangsur-angsur ini sebagai bukti yang pasti ya, yang menunjukkan bahwa Al-Quran Al-Karim ini diturunkan dari sisi Allah. Ini. Ya. Dengan ini Al-Quran satu ini berangsur-angsur ya, dalam selang waktu yang tertentu ya, kemudian
tapi susunannya, hukumnya ini punya sistematis dan punya kesinambungan, ini tidak saling berbenturan satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa itu hal yang diturunkan oleh Allah, dan karena hal yang demikian tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan seandainya Al-Quran ini merupakan perkataan manusia yang disampaikan dalam berbagai situasi, peristiwa, kejadian misalnya, tentu tidak hanya akan terjadi ketidakserasian, ya, tidak saling akan terjadi saling bertentangan satu sama lain, akan terjadi ketidaktepatan antara A dan B. Apalagi kita ketahui bahwa suatu hukum di dalam Al-Quran ini tidak disampaikan dalam satu tempat dalam waktu yang berkesinambungan, tapi dalam surat yang berbeda-beda. Tapi ketika kita gabung nanti baru akan menemukan suatu permasalahan yang utuh. Tapi semua itu ini tetap memiliki keserasian, memiliki sistematis dan tepatan. Ini berarti itu tidak atau bukan dilakukan oleh manusia, tapi dilakukan oleh zat yang memiliki kebijakan yang begitu tinggi. Oleh sebab itu An-Nisa ayat 82 ini berkata, ya, afala yatadabbarul Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Karena kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka akan mendapatkan pertentangan yang begitu banyak di dalamnya. Oke. Berkaitan dengan topik turunnya Al-Quran pada kali ini, kira-kira saya cukupkan demikian. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan untuk menanyakan. Banyak perlu menanyakan. Ini yang tercetak ini Anis Kristiana, Elia, Emel, Vela, Lia, Mega, Miftah, Muhammad Fauzi, Muna, Nur Fatma, Pratama Yuda, Sajaril, dan Triningsih. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini. Halo, monggo silakan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ingin menambahkan untuk mempertegas materi sebagainya, silakan. Monggo. Sebelumnya untuk menutup materi ini saya tutup dulu dengan salam. Ya gimana? Silakan. Ya. Gimana? Gimana? Ya, gimana Mas? Kalau hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Iya. Yang tadi Bapak kata. Iya. Nggak akan negatif juga nggak sama hikmah itu. Kenapa tidak diturunkan langsung ke Nabi Adam gitu? Artinya di situ juga mengandung hikmah yang Al-Quran diturunkan secara materi tadi. Oke, pada Nabi Adam ya. Oke. Nah sekarang gini, iya. Ini nanti kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Adam, ya nanti Al-Quran ini bukan menjadi kitab suci umat Islam atau kita, atau nanti bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Satu. Iya. Nah kemudian nanti ketika Al-Quran ini diturunkan pada Nabi Adam dan syariat di masa Nabi Adam sudah sempurna, misal kayak yang ada di Al-Quran ini, ya tentunya nanti tidak perlu adanya pengutusan nabi-nabi yang lain misal, dan tidak perlu adanya kitab-kitab yang lain jika ini sudah sempurna, ibarat ya kita bayangan kita ya itu. Sehingga nanti hikmah Tuhan juga nanti akan berhenti karena cara pandang ketika di masa Nabi Adam kitabnya sudah sempurna, ajaran sudah sempurna, maka kenapa? Permasalahannya kenapa Allah harus menurunkan Nabi dan Rasul kembali? Nah, bukankah untuk Nabi kemudian mengutus berbagai Nabi, mengutus berbagai
atau Nabi Rasul menurunkan Al-Quran ini kan untuk menyempurnakan daripada apa yang belum sempurna. Satu. Nah, kenapa ketika di masa Nabi Adam kitabnya tidak dirungkas seperti Al-Quran yang begitu sempurna? Di masa Nabi Adam kalau kita melihat secara lahiriah kehidupan, di masa Nabi Adam ini permasalahan belum sekompleks seperti kehidupan dialami oleh masa Nabi terakhir. Nah, karena belum begitu kompleks permasalahan, dan juga penduduk manusianya juga belum sepadat manusia di masa Nabi terakhir, ya tentunya itu belum mengalami perkembangan dan belum mengalami berbagai hukum. Kekompleksan hukum, kekompleksan permasalahan hidup, sosial, kekompleksan peribadatan ini juga belum sekompleks yang ada. Sehingga ketika itu, kalau kita berbicara semacam itu, maka kita belum membutuhkan hukum yang begitu kompleks. Di antara misal ketika ada suatu kelompok perumahan yang hanya terdiri dari 3 orang, ini hukumnya tidak begitu rumit. Tetapi ketika komplek perumahan ini kemudian muncul menjadi lebih dari puluhan rumah, nah ini tentunya mulai perlu adanya perkembangan karena adanya ragam dan variasi kehidupan orang yang ada di situ. Nah, kemudian semakin banyak lagi nanti akan butuh pengembangan dan peningkatan hukum lanjut. Nah, gini. Kira-kira menurut saya kayak gitu Mas, fawaid ya. Ya. Terus Pak matur nuwun. Insyaallah. Oke. Yang lain bagaimana? Ya. Atau mungkin ada sanggahan juga boleh ya. Boleh. Ya. Yang lain enggak ada apa? Ini tidak ada separuh ya yang kelihatan ya, sekitar 13 ya. Wah, di kolom chat ya kadang udah buka atau angel ya. Kenapa disampaikan di sini? Kolom chatnya di mana sih? Di yang kolom chatnya di mana ini? Saya malah gimana, sampaikan aja. Udah golek-golek kolom chatnya di mana? Kolom chat. Nanti isi. Gimana, sampaikan pertanyaannya, sampaikan aja. Kolom chat itu baru ketemu ya. Nanti malah tutup. Gimana? Halo? Enggak lah, ya. Karena tidak efektifnya kayak gini. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.